Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama merupakan kisah dari sosok residual energi bernama panggilan Sender. Sender merupakan residual energi yang lain terakhir kehidupannya adalah sekitar tahun 40-an, dan beliau ini meninggal dunia antara rentang usia sekitar 25 sampai dengan 28 tahun. Dan sebelum mulai, seperti biasa, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi di sana yang dulunya pernah hidup melalui proses pembacaan residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena rata-rata durasi video yang ada di YouTube saya panjang, jadi semisal kalian merasa cara saya membawakan cerita terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Dan hal pertama yang harus kalian ketahui tentang sosok Sender adalah Sender merupakan warga negara Belanda asli yang kemudian datang ke Indonesia ketika usianya sekitar 22 tahunan. Jadi agak berbeda dari beberapa residual energi yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Karena Sender ini memang lahir kemudian besar di negaranya, kemudian dia sempat bekerja sebentar di negara kita sampai kemudian meninggal dunia. Dan ketika Sender ini masih tinggal di negaranya, pada saat itu bisa dibilang Sender ini memiliki kecerdasan yang cukup baik. Jadi secara akademis dia ini di atas rata-rata lah. Itulah mengapa Sender ini kemudian dipekerjakan oleh pihak pemerintahan Belanda yang pada saat itu menginginkan Sender untuk pergi ke negara Indonesia dan menjadi salah satu staf yang nantinya akan bekerja di salah satu stasiun radio yang mereka dirikan di negara kita. Dan di dalam cerita ini saya tidak akan menyebutkan secara detail stasiun radio apa. Saya membebaskan kalian untuk beropini sendiri di komentar. Dan ketika Sender ini diperintahkan oleh pemerintahannya untuk menjadi salah satu staf di stasiun radio tersebut, sebetulnya Sender ini cukup merasa berat hati. Kenapa? Karena sejujurnya pada saat itu Sender ini sudah memiliki seorang kekasih yang namanya adalah Rose. Jadi pada saat itu memang hubungan yang terjalin antara Sender dan juga Rose ini sudah lumayan serius. Bahkan pada saat itu meskipun usianya masih tergolong muda, Sender ini sudah berniat ingin menikahi Rose. Dan dia sama sekali nggak kepikiran kalau misalkan suatu hari nanti dia akan dipindah tugaskan ke sebuah negara yang asing bagi dia. Tapi meskipun Sender sempat merasa berat hati, bagaimanapun yang namanya tugas negara adalah sesuatu yang memang harus dijalankan oleh warga negaranya. Apalagi pada saat itu pemerintahan Belanda juga kayak sempat berjanji kepada Sender bahwa nanti semisal kondisi sudah stabil nih ya, sewaktu-waktu Sender ini akan diberikan izin semisal Sender ini memang ingin mengambil cuti atau ingin pulang liburan dulu ke Belanda untuk menemui keluarganya dia. Dan tentu saja pada saat itu Sender menceritakan segala sesuatunya kepada Rose tentang rencana kepergian dia ke Indonesia. Dan memang pada saat itu Rose ini merupakan seorang kekasih yang cukup suportif ya. Mereka tetap berjanji untuk tetap menjaga hubungan mereka, dan mereka juga sama-sama berjanji untuk sering-sering bertukar kabar kalau pada masa tersebut melalui surat. Jadi pada saat itu sesuai jadwal yang memang sudah ditentukan, akhirnya Sender ini pergilah ke Indonesia. Pada saat itu dia naik kapal laut bersama beberapa orang lainnya yang pada saat itu kebetulan juga sama-sama dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk datang ke Indonesia. Tapi memang pekerjaannya itu berbeda-beda. Dan setahunya Sender memang pada saat itu negara Belanda ini sedang ingin membangun infrastruktur yang lumayan besar-besaran di Indonesia. Karena pada saat itu Sender sendiri mengaku bahwa beberapa informasi yang dia dapatkan, Belanda ini sudah merasa sangat yakin bahwa pada waktu itu Indonesia bisa menjadi bagian dari mereka. Jadi memang lumayan jor-joran Belanda ini kayak membangun ini dan itu. Dan ketika Sender pun akhirnya berangkat ke Indonesia, jujur pada saat itu dia betul-betul nggak bisa membayangkan akan seperti apa hidupnya di sini. Karena waktu itu dia nggak punya pengalaman, dia juga nggak kenal orang yang bisa dia tanyain gimana sih rasanya hidup di Indonesia. Jadi betul-betul ketika datang, Sender ini kayak meraba-raba saja suasananya. Hanya saja memang pada saat itu Sender sudah kepikiran, semisal nanti memang hidupnya bisa berjalan dengan nyaman di Indonesia, kemudian dia juga bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak di sini gitulah ya. Nah, Sender ini sudah berencana akan memboyong Rose untuk ikut pindah ke
ke Indonesia seandainya nanti mereka sudah menikah. Karena dari informasi yang sempat Sender dengar, yang namanya negara Indonesia itu memiliki iklim yang cukup hangat. Dan Sender tahu bahwa Rose ini suka untuk berada di sebuah tempat yang rasanya hangat. Tapi sayangnya, memang tahun di mana Sender ini datang ke Indonesia, pada saat itu bukanlah masa-masa di mana warga negara Belanda dan juga warga negara lokal Indonesia itu lagi harmonis-harmonisnya. Jadi sudah mulai terjadi nih perselisihan dikit-dikit, sudah mulai terjadi kayak perpecahan sedikit demi sedikit. Apalagi pada saat itu situasinya Sender ini kan belum kenal sama siapa-siapa ketika ada di sini. Dan masa perjajakan selama beberapa bulan di awal itu terasa cukup sulit bagi Sender, karena dia merasa kurang bisa diterima dengan baik oleh warga-warga lokal yang pada saat itu ya hidup berbaur dengan mereka di tempat tersebut. Begitu pula ketika Sender ini datang ke stasiun radio yang pada saat itu akan menjadi tempat kerjanya dia. Sender bisa langsung merasakan bagaimana suasana kompetitif itu diutamakan di sana. Apalagi pada saat itu kan rata-rata usia dari para staf yang sudah bekerja di stasiun radio tersebut sudah senior. Sementara Sender sendiri merupakan salah satu staf yang bisa dibilang usianya paling muda di tempat itu. Jadi ibaratnya Sender ini juga sempat merasakan momen-momen di mana dia dicuekin sama seniornya, agak ditepikan juga oleh seniornya, hanya karena Sender ini masih muda dan kemampuannya dipandang sebelah mata. Dan menurut Sender, melalui residual memorinya dia juga ya, memang betul-betul memperlihatkan bahwa orang-orang yang bekerja di stasiun radio tersebut bukanlah hanya orang Belanda saja, tapi beberapa di antaranya ada juga warga lokal. Tapi tentu saja warga lokal yang bekerja di sana adalah mereka-mereka yang memang lebih condong percaya kepada pemerintahan Belanda ketimbang sama pemerintahannya sendiri. Dan tentu saja orang-orang tersebut juga adalah orang yang berpendidikan yang sejak awal kemungkinan kayak biaya sekolahnya pun sudah dibiayai oleh orang-orang Belanda. Dan pada saat itu salah satu sosok yang paling dekat dengan Sender semenjak awal dia datang ke stasiun radio tersebut adalah Pak Yayat. Jadi Pak Yayat ini merupakan seorang pria warga lokal yang mungkin pada saat itu usianya sekitar 50 tahunan. Beliau bekerja di sana sudah cukup lama, meskipun secara detail saya nggak tahu sebetulnya job desk-nya Pak Yayat ini apa. Jadi dia ini kayak tipe-tipe pekerja yang bisa melakukan segala sesuatunya, apapun yang disuruh oleh atasan. Dan kebetulan pada saat itu Pak Yayat bekerja di sana bersama dengan putrinya. Kita sebut saja namanya adalah Rini. Dan Rini ini usianya memang sebaya dengan Sender, jadi antara 20 sampai 22 tahunan. Dan karena pada saat itu Sender bekerja di Indonesia, Sender sendiri menyadari bahwa sedikit banyaknya dia harus cepat-cepat belajar berbahasa Indonesia. Apalagi pada saat itu dia berada di sebuah lingkungan yang bisa dibilang lumayan bercampur dengan warga lokal. Dan memang pada saat itu keberadaan Pak Yayat dan juga Rini itu membantu banyak prosesnya Sender untuk belajar bahasa. Dan bagi Sender sendiri, Pak Yayat pada saat itu adalah orang yang sangat baik. Karena ketika staf yang lain kayak bersikap cuek gitu sama Sender gitu ya, Pak Yayat ini adalah salah satu orang yang menunjukkan kepeduliannya sama Sender. Jadi kadang-kadang Sender ini sering ditawarin sarapan bareng gitu, ditawarin kayak jalan-jalan bareng ketika mereka ini sedang istirahat supaya Sender ini bisa lebih mengenal suasana yang ada di sekitar mereka. Sementara kalau Rini lebih memegang peran sebagai salah seorang yang banyak menceritakan segala sesuatu yang pernah terjadi di tempat mereka tinggal. Dan waktu itu Rini memang sengaja selalu mengajak Sender ini mengobrol dengan menggunakan bahasa, supaya nantinya Sender ini bisa terbiasa. Dan waktu itu Sender mengenal banyak sekali jenis makanan-makanan Indonesia yang melalui Rini. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang, Rini ini sering sekali mengajak Sender ini untuk wisata kuliner. Dan awalnya ketika Sender baru saja bekerja di tempat tersebut kurang lebih beberapa bulan, Sender ini sempat memutuskan untuk tinggal di salah satu kamar yang ada di dorm dari stasiun radio tersebut. Jadi karena memang pada saat itu area dari stasiun tersebut lumayan luas, jadi memang ada beberapa bangunan yang dikhususkan menjadi kayak semacam kamar asrama bagi para staf-staf yang memang mau tinggal di situ. Hanya saja pada saat itu Sender ini kayak merasa kurang nyaman untuk menempati kamar tersebut, karena bagi Sender kamarnya terlalu sempit. Kemudian di jam-jam tertentu di mana menurut Sender itu merupakan jam tidur, tapi nggak tahu kenapa dia ini kayak ngedenger suara berisik aja gitu, kayak orang itu selalu ngobrol nggak kenal waktu di sekitar tempat tersebut. Dan awalnya Sender
berusaha untuk menahan semua perasaan tersebut karena dia juga nggak tahu harus tinggal di mana lagi selain di sana. Tapi ketika sender ini sudah mulai bergaul dengan Pak Yayat, sudah mulai dekat gitulah ya, ketika mereka ini sudah banyak ngobrol, pada saat itu sender ini kayak bertanyalah kepada Pak Yayat, "Pak, kira-kira saya bisa tinggal di mana lagi ya selain di kamar dorm? Karena saya nggak betah berada di sana. Kamarnya terlalu sempit, kemudian suasananya juga terlalu berisik. Terkadang saya sampai nggak bisa tidur sampai pagi." Dan pada saat itulah akhirnya Pak Yayat ini seperti memberikan saran kepada sender untuk mengontrak rumah saja. Karena kebetulan pada saat itu memang ada beberapa warga yang sengaja memanfaatkan rumahnya yang berada di kawasan pemukiman tidak jauh dari tempat stasiun radio tersebut berada untuk disewa-sewakan. Ya ibaratnya mereka mungkin bisa melihat peluang dari sana karena kan banyak staf juga dari stasiun radio yang berusaha untuk mencari tempat lain. Jadilah pada saat itu sender mulai merasa tertarik. Dia ngomong sama Pak Yayat, "Pak, boleh nggak antarkan saya ke salah satu rumah yang mungkin disewakan?" Jadilah pada akhirnya waktu itu di suatu hari, Pak Yayat ini menemani sender untuk bertemu dengan salah satu warga yang ada di pemukiman. Dan yang harus kalian bayangkan, pada saat itu secara geografis, letak dari stasiun radio tempat di mana sender bekerja itu ada di atas bukit. Jadi semisal pada saat itu staf-staf yang bekerja di sana ingin pergi ke suatu tempat, otomatis mereka harus jalan kaki dulu lumayan jauh untuk menuruni kaki bukit tersebut. Sampai nanti akhirnya mereka ini akan tiba di area pemukiman warga. Atau kadang-kadang mereka juga kayak nebeng dengan staf-staf lain yang kebetulan membawa kendaraan seperti mobil ataupun sepeda motor. Dan pada saat Pak Yayat ini mengantarkan sender untuk mencari rumah yang ingin dia sewa, pada saat itu sender sempat bilang kepada Pak Yayat bahwa dia ingin menjalani kehidupan yang terasa normal saja setiap harinya. Dia kepengen ngerasain jalan pergi untuk kerja, kemudian dia juga ingin merasakan pulang kerja itu jalan menuju ke rumah dia, karena dia suntuk gitu, kayak terus-terusan berada di kawasan stasiun radio terus 24 jam. Dan pada saat itu Pak Yayat juga sempat bilang kepada sender bahwa sebenarnya di pemukiman warga yang ada di bawah itu ada beberapa juga kok orang Belanda yang tinggal di sana. Dan sebenarnya suasana yang terjalin di antara masyarakat di sana juga ya baik-baik saja selama orang Belanda yang tinggal di sana itu nggak macem-macem. Karena seperti yang saya bilang tadi, di tahun di mana sender ini datang ke Indonesia waktu itu menjadi tahun yang lumayan agak kritis di antara masyarakat Belanda dan juga masyarakat Indonesia. Dan sender sendiri mengaku bahwa masa-masa di mana dia sedang mencari rumah sewa tersebut sebenarnya dia belum memiliki uang yang terlalu banyak. Karena pada saat itu sender sendiri mengaku bahwa gaji yang dia dapatkan dari stasiun radio tersebut tidaklah terlalu besar. Apalagi pada saat itu sender juga tujuannya kan ingin menabung, dia ingin menikah. Itulah mengapa akhirnya sender ini kayak bilang sama Pak Yayat kalau dia tidak sedang mencari rumah yang terlalu besar untuk disewa. Ibaratnya rumah kecil aja dengan satu kamar saja juga nggak masalah. Yang penting sender ini bisa merasa nyaman tinggal di situ dan dia punya privacy. Hingga pada akhirnya sender ini menemukan sebuah rumah yang dia anggap cocok dan kebetulan rumah tersebut dimiliki oleh salah satu warga lokal yang kita sebut saja namanya adalah Pak Abdi. Jadi Pak Abdi ini bisa dibilang salah satu warga yang cukup terpandang di pemukiman tersebut. Usianya mungkin pada saat itu sekitar 50-55 tahunan dan sender masih ingat sekali beberapa percakapan yang pada saat itu sempat terjadi di antara dia dan juga Pak Abdi. Ketika sender ini sedang bertanya-tanya mengenai rumah yang ingin dia sewa. Pada saat itu Pak Abdi sempat bertanya apa pekerjaannya sender dan tentu saja sender menjawab apa adanya. Dia bilang kepada Pak Abdi kalau dia merupakan salah satu staf yang pada saat itu bekerja di stasiun radio yang ada di atas bukit. Dan gak tahu kenapa pada saat itu perasaannya sender mengatakan ketika Pak Abdi mengetahui tentang hal tersebut, wajah Pak Abdi ini kayak sempat mengeras beberapa saat. Jadi dia ini seperti sedang memikirkan sesuatu tapi tidak mau menghakimi sender secara langsung. Sender juga sempat melihat bagaimana Pak Abdi ini kayak akhirnya menarik nafas panjang seolah dia ngerasa gak tega juga kalau misalkan dia harus menolak keinginannya sender untuk menyewa rumahnya. Jadi meskipun pada saat itu Pak Abdi sempat terlihat ragu, tapi Pak Abdi tetap mengizinkan sender untuk menyewa rumah tersebut. Dan ketika segala sesuatunya sudah dibicarakan, pada saat itu di akhir pembicaraan mereka, Pak Abdi ini sempat kayak memberikan wejangan kepada sender. Kurang lebihnya pada saat itu Pak Abdi bilang kalau nanti selama sender ini hidup bermasyarakat di pemukiman tersebut, sender ini jangan macam-macam. Jadi nggak usah banyak tingkah lah, hidup lurus-lurus aja. Kalau bisa jangan melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya nanti menjadi trigger. Karena bagaimanapun pada saat itu sender adalah orang Belanda di sana. Dan keberadaan orang
Belanda itu sedang tidak terlalu disukai oleh warga lokal. Pak Abdi juga bilang kepada Sander bahwa sebenarnya masyarakat yang ada di pemukiman tersebut tidak terlalu suka juga dengan staf-staf yang bekerja di stasiun radio yang ada di bukit atas. Karena para masyarakat di sana percaya kalau orang-orang yang bekerja di stasiun radio tersebut merupakan orang-orang suruhannya Belanda. Jadi ibaratnya sudah bisa dipastikan bahwa orang-orang tersebut tidak akan pernah berpihak kepada masyarakat lokal. Dan Pak Abdi sendiri mengatakan bahwa pada saat itu dia dan beberapa masyarakat yang lainnya itu percaya bahwa sebenarnya ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Belanda di stasiun radio tersebut. Jadi ibaratnya kayak ada rencana propaganda lah yang sedang ingin dilakukan. Dan mendengar semua penjelasan Pak Abdi, Sander ini sempat terdiam. Karena pada saat itu dia sempat agak bingung juga ya. Sebetulnya apa yang dibenci oleh masyarakat lokal di sana? Apakah masyarakat di sana membenci orang yang menyiarkan atau justru membenci isi dari penyiaran tersebut? Karena menurut Sander sendiri, pada saat itu stasiun radio tempat di mana dia bekerja itu masih menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas. Jadi mereka ini sebenarnya hanya kayak bertukar kabar saja antara pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia dengan pemerintahan Belanda yang ada di Belanda. Jadi bukan untuk yang macam-macam. Awalnya Sander mengira seperti itu. Dan satu hal yang harus kalian pahami ya guys, di masa tersebut nggak semua orang bisa mendapatkan fasilitas untuk mendengarkan siaran radio. Jadi memang siaran radio itu masih hanya terbatas pada kalangan-kalangan tertentu saja. Dan biasanya nanti kabar-kabar yang tersampaikan melalui siaran radio itu akan didengarkan oleh kalangan-kalangan tersebut, kemudian mereka sampaikan kepada masyarakat yang ada di bawah mereka. Jadi mengenai apakah informasi yang disampaikan pada masyarakat di bawah mereka itu adalah benar atau salah, apakah dibesar-besarkan atau justru disembunyikan, itu ya wallahu alam, itu betul-betul tergantung kepada bagaimana niat dari orang yang menyampaikan kabar tersebut kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Itulah mengapa mungkin pada zaman tersebut sering sekali terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan perpecahan. Dan sampai di titik ini kita akan skip beberapa lompatan waktu ketika Sander ini mulai menjalani kehidupannya dengan bekerja di stasiun radio tersebut. Karena waktu itu tidak ada hal-hal yang menurut saya menarik untuk diceritakan, karena Sander hanya menjalani segala sesuatunya sesuai dengan porsi, sesuai dengan jadwal. Dia berangkat kerja dari rumah yang dia sewa ketika pagi, dan dia pulang dari stasiun radio tersebut ketika sore. Dan Sander ini memang merupakan salah satu staf pekerja yang sangat giat. Dia mau belajar, hingga pada akhirnya memang waktu itu keberadaan dia cukup diperhitungkan di sana. Kemampuannya tidak lagi dipandang sebelah mata oleh staf-staf senior lainnya. Dan menurut Sander sendiri, pada saat itu dia menjadi saksi bagaimana sebenarnya keberadaan stasiun radio tersebut adalah sebagai salah satu fasilitas untuk menghubungkan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia dengan orang-orang Belanda yang ada di Belanda. Jadi contohnya ya, misalkan pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia ini sedang membutuhkan kiriman logistik atau kiriman para pekerja atau kayak gitulah segala sesuatu semacam itu. Nah nanti mereka akan menyampaikan hal tersebut melalui stasiun radio tadi. Karena memang stasiun radio tersebut seperti memiliki frekuensi yang langsung sampai ke negara Belanda. Karena kan pada saat itu jalur komunikasi yang ada di kita itu nggak secanggih Belanda. Dan pada masa tersebut pula, Sander ini masih menjalani hubungan yang serius dengan Rose. Bahkan pada saat itu dia masih sering untuk tukar-tukaran surat, untuk menceritakan bagaimana kehidupannya, apa yang dia jalani, seperti apa pekerjaannya kepada Rose. Dan Sander sendiri mengakui bahwa setiap kali dia membaca surat-suratnya Rose gitu ya, itu seperti mood booster bagi dia. Ketika dia sedang merasa kayak suntuk atau bosan dengan pekerjaannya. Dan ketika kemudian hubungan persahabatan antara Sander dan juga Pak Yayat ini sudah semakin dekat, pada saat itulah akhirnya di suatu hari Pak Yayat ini sempat kayak bertanya kepada Sander, Sander ini sudah punya kekasih atau belum gitu kan? Masa sih laki-laki muda pintar seperti kamu belum punya pacar? Dan pada saat itulah akhirnya Sander ini menceritakan tentang sosoknya Rose. Jadi pada saat itu Sander sempat memperlihatkan beberapa tumpuk surat yang pada saat itu dia dapatkan dari Rose ketika mereka ini sedang tukar-tukaran kabar. Dan pada saat itu Pak Yayat kelihatan ikut happy dengan cerita yang diberikan oleh Sander. Bahkan pada saat itu Pak Yayat juga sempat menyemangati Sander supaya Sander ini lebih giat lagi bekerjanya, supaya nanti dia bisa naik jabatan, gajinya lebih besar, supaya nanti ketika Sander ini menikahi Rose, kehidupan mereka ini bisa berjalan dengan sempurna. Bahkan pada saat itu Pak Yayat juga merasa yakin bahwa dalam waktu dekat Sander ini bisa mengajukan cuti. Semisal Sander ini kayak kangen pulang kampung ke Belanda.
Karena memang guys, sebagai informasi saja, sampai pada saat itu setelah beberapa tahun berlalu bekerja di stasiun radio tersebut, sender ini belum boleh sama sekali untuk mengajukan cuti. Karena keberadaannya di tempat tersebut memang sangat dibutuhkan. Sementara pada saat itu belum ada orang yang bisa jadi backup-nya sender. Jadi memang dalam masa-masa tersebut, sender ini kayak berusaha keras untuk mencari orang yang sekiranya bisa dia ajarin, supaya nanti sewaktu-waktu ketika sender ini sedang cuti, orang yang dia ajarin tersebut bisa menggantikan dia sementara. Dan kalian harus tahu bahwa pada saat itu Pak Yayat sendiri sudah menganggap sender ini seperti anaknya. Karena memang kan usianya sender dan juga Rini ini tidak berbeda jauh. Bagi Pak Yayat, sender merupakan seorang pria yang baik, yang sopan dan pintar. Terlepas dari bagaimana penampilan luarnya yang memang tampan. Tapi ketenangan sender, Pak Yayat, Rini, dan juga semua staf-staf lain di stasiun radio tersebut tiba-tiba saja berubah ketika pada akhirnya di suatu hari mereka ini kedatangan seseorang yang bisa dibilang memiliki jabatan politik tadinya di kota. Pada saat itu sender juga nggak tahu menahu kenapa tiba-tiba saja orang tersebut datang ke stasiun radio mereka. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama orang tersebut adalah Hendrik. Tapi biasanya dulu Hendrik ini selalu dipanggil kapten oleh staf-staf yang ada di sekitarnya dia. Jadi akhirnya staf-staf yang ada di stasiun radio juga kayak niru panggilan tersebut. Kapten Hendrik, Kapten Hendrik. Meskipun pada saat itu sender sendiri nggak tahu jabatan sebenarnya Hendrik dalam dunia militer atau politik sebelumnya di kota itu apa. Tapi sebenarnya menurut sender sendiri, Hendrik ini memang merupakan orang pemerintahan Belanda. Jadi memang semenjak muda, Hendrik ini sudah bergelut di dunia seperti itu. Dia dipercaya oleh pemerintahan Belanda untuk memantau dan melaporkan situasi dan kondisi dari sebuah tempat. Dan dulunya nih, Hendrik ini selalu ditempatkan di kota-kota besar. Dan meskipun pada saat itu sender serta beberapa staf lain di stasiun radio tersebut juga nggak tahu apa alasannya Hendrik bisa sampai di sana, tapi yang jelas semenjak kedatangannya Hendrik ini seperti mulai menancapkan kukunya di situ. Jadi dia ini kayak seolah-olah mengambil alih segala putusan yang pada saat itu ada di stasiun radio tersebut. Padahal sebelumnya yang namanya keputusan itu selalu dirundingkan bersama, dimusyawarahkan. Tapi semenjak kedatangan Hendrik, hal tersebut tidak pernah lagi dilakukan. Semua yang dia perintahkan, semua yang dia putuskan itu menjadi sesuatu yang mutlak. Dan kalau ada yang berani mempertanyakan, apalagi melawan, sudah pasti akan dimarahi langsung oleh Hendrik. Dan pada saat itu selama beberapa saat, sender ini sempat memperhatikan bagaimana gerak-gerik dan juga sikap yang ditunjukkan Hendrik selama dia ada di tempat itu. Jadi memang Hendrik ini adalah orang yang sangat tegas. Dia nggak segan untuk membentak, dan dia ini terlihat sangat emosional. Segala sesuatu yang dia anggap nggak cocok sama dia, pasti akan dimaki-maki. Bahkan setiap kali para staf ini melakukan kayak semacam perundingan rutin di setiap minggunya, Hendrik ini akan selalu menggebrak meja ketika dia mendapatkan sebuah data yang tidak dia suka. Jadi bisa dibilang semenjak kedatangannya Hendrik, suasana pekerjaan di tempat tersebut benar-benar jadi berubah. Jadi tegang, jadi tidak menyenangkan. Padahal sebelumnya para staf ini sudah mulai bisa saling bercanda. Dan awalnya, sender dan beberapa staf lain ini mengira bahwa keberadaan Hendrik di tempat tersebut hanya sekitar beberapa hari sajalah. Dan setelahnya Hendrik ini bakal balik lagi ke kota. Tapi ternyata pada saat itu Hendrik ini benar-benar tinggal di sana. Jadi ibaratnya mungkin pada saat itu Hendrik ini dimutasi. Dan asal kalian tahu, pada saat itu Hendrik tinggal di salah satu kamar di bekas sebuah ruangan yang ada di stasiun radio tersebut. Dan ruangan tersebut sengaja dipersiapkan, diubah, direnovasi hanya untuk ditempati oleh Hendrik. Dan hal tersebut sempat membuat beberapa staf merasa kesal. Karena gini ya, staf yang lain aja yang kerja mati-matian, yang capek gitu, yang hampir 24 jam di stasiun radio tersebut, harus menerima nasib mereka tinggal di kamar asrama yang sempit. Sementara pada saat itu Hendrik yang kerjaannya cuma nunjuk-nunjuk terus marah-marah, diberikan sebuah kamar yang ruangannya sangat nyaman. Dan salah satu hal yang paling membuat sender merasa sebal dengan Hendrik pada saat itu adalah, kalian bayangkan, karena Hendrik ini tinggal di area stasiun radio tersebut, otomatis setiap paginya Hendrik adalah orang pertama yang datang paling pagi dan berdiri di depan stasiun radio tersebut sengaja buat nungguin staf-staf yang kerja itu datang. Dan ketika ada staf yang datang melewati waktu yang seharusnya, maka Hendrik ini pasti akan langsung marah-marah kepada staf tersebut. Langsung dibentak-bentak, langsung dimaki-maki. Dan hal ini pernah kejadian sama sender. Sender pernah agak telat lah gitu datang ke stasiun radio
tersebut. Dan ketika dia bertemu dengan Hendrik di depan pintu masuk kan, pada saat itu Hendrik langsung marah-marah sama Sander. Tapi pada saat itu Sander ini memang bukan tipe-tipe orang yang mau melawan, dia bukan tipe-tipe orang yang mau meladeni. Jadi meskipun pada saat itu hatinya jengkel sekali, tapi dia diam saja. Dia masuk begitu saja untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi terlepas dari itu semua, Sander ini paling tidak suka kepada Hendrik karena Hendrik ini adalah orang yang cukup rasis, apalagi di dunia pekerjaan. Dan salah satu orang yang kemudian menjadi korban dari kerasisannya Hendrik pada saat itu adalah Pak Yayat dan juga Rini. Karena mereka adalah warga lokal yang memiliki jabatan yang cukup penting di stasiun radio itu. Dan Hendrik kayaknya nggak suka. Semenjak keberadaan Hendrik di sana, nggak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba saja menu makanan yang biasanya didapatkan oleh para staf di stasiun radio tersebut langsung berbeda. Jadi kalian bayangkan ya, waktu itu jatah makanan staf yang orang Belanda asli dengan staf yang orang lokal Indonesia itu beda. Dan bedanya itu benar-benar jomplang. Dan hal tersebut merupakan keputusannya Hendrik. Jadi para staf yang orang Belanda itu mendapatkan makanan yang enak. Jadi kayak roti yang ada butternya, kemudian ada makanan beratnya, ada cemilannya, minumannya, susu. Sementara kalau yang stafnya orang Indonesia itu hanya mendapatkan makanan kayak semacam potongan ubi rebus, singkong rebus, dan minumannya itu hanya sekedar teh tawar. Dan tentu saja hal tersebut sempat membuat para staf yang bekerja di sana merasa bingung kan? Kok tiba-tiba berubah seperti ini dan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Dan tentu saja pada saat itu beberapa staf yang bekerja di stasiun radio tersebut yang merupakan warga lokal sempat kayak agak ngerasa tersinggung juga kan. Termasuk salah satunya adalah Pak Yayat dan juga Rini. Dan karena mungkin pada saat itu Sander juga sudah menganggap Pak Yayat dan juga Rini ini sebagai keluarga dia sendiri, pada akhirnya di suatu hari Sander ini kayak berusaha untuk memprotes hal tersebut kepada Hendrik. Dan Sander melakukan itu bukan untuk terlihat sok jago, tapi karena pada saat itu Sander sudah menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Hendrik itu sudah keterlaluan. Kalau dia nggak suka dengan orang-orang yang bekerja di tempat tersebut, nggak perlulah sampai melakukan hal sejauh itu. Tapi tentu saja ketika Sander ini sudah menyampaikan protes kecilnya tersebut kepada Hendrik, Hendrik justru memarahi Sander habis-habisan. Bahkan pada saat itu Sander ini dimarahi di tengah-tengah para staf yang pada ngumpul kan, karena waktu itu suasana lagi istirahat siang, dan Hendrik ini kayak sengaja nunjuk-nunjuk mukanya Sander sambil maki-maki. Pada saat itu Hendrik bilang sama Sander bahwa Sander nggak punya hak untuk memperingatkan Hendrik karena bagaimanapun jabatan Hendrik di tempat itu jauh lebih tinggi. Bahkan Hendrik juga memperingatkan Sander supaya nggak usah macem-macem lah, nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak ikut campur dengan urusan yang bukan masalahnya dia. Dan bisa dibilang semenjak perdebatan yang terjadi antara Sander dan juga Hendrik pada saat itu, sikap Hendrik kepada Sander ini semakin berubah. Jadi Hendrik ini sudah tidak segan-segan lagi untuk menunjukkan ketidaksukaannya kepada Sander. Semua hal yang dilakukan oleh Sander itu seperti dicari nih celahnya sama Hendrik. Kira-kira ada yang salah apa enggak. Dan semisal ketemu aja salahnya sedikit, habis Sander langsung dimarah-marahin sama Hendrik. Dan Sander sendiri bilang, sebenarnya dalam masa-masa tersebut dia ini kayak udah muak banget bekerja di sana. Karena dia ngerasa kayak nggak diperlakukan seperti halnya manusia seharusnya. Ketika Sander ini kayak ngerasa nggak melakukan kesalahan, kok tiba-tiba aja dia dimarah-marahin di depan orang banyak. Dia kan malu. Dan sebenarnya kalau Sander ini memiliki pilihan, Sander ini udah nggak mau lagi kerja di sana. Tapi situasi seperti memaksa, karena memang pada saat itu belum ada orang yang bisa menggantikan posisi dia di stasiun radio tersebut. Apalagi pada saat itu kan Sander ini merupakan salah satu orang yang dikirim langsung dari pemerintahan Belanda. Jadi dia nggak bisa keluar seenaknya saja. Prosesnya itu lumayan rumit lah, lumayan ribet izinnya. Dan singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, pada akhirnya pemerintahan Belanda ini kembali mendatangkan seorang pekerja muda dari Belanda langsung ya, untuk mengerjakan sesuatu yang biasanya dikerjakan oleh Sander di stasiun radio tersebut. Dan pada saat itu Sander sudah merasa senang dong, ibaratnya waktu itu dia tahu, oh berarti akan ada orang yang bisa membackup saya. Dan ketika ada orang yang bisa membackup saya, artinya saya sudah mulai bisa mengajukan cuti nih untuk pulang kampung ke Belanda. Jadi pada saat itu dengan semangat, Sander ini mengajarkan segala sesuatu yang dia bisa yang berhubungan dengan pekerjaannya kepada orang tersebut. Dan meskipun pada saat itu keinginan hatinya Sander sudah sangat kuat, ingin mengajukan cuti pulang sebentar ke Belanda, tapi pada saat itu hatinya Sander sudah bulat bahwa dia tidak akan pernah tinggal lagi di Belanda. Dia hanya akan pulang sebentar ke Belanda untuk bertemu dengan orang tuanya, melepaskan rindu, kemudian menikah dengan Rose. Dan setelahnya Sander ini berencana akan memboyong Rose untuk tinggal di Indonesia. Tapi kalau orang
orang tuanya yang nggak bisa dipaksa. Kalau misalkan mereka mau ikut ya silahkan, tapi kalau memang mereka lebih nyaman tinggal di Belanda ya silahkan. Karena pada saat itu Sander memang sudah terlanjur merasa nyaman tinggal di negara Indonesia dengan orang-orang yang memang dia sudah kenal, terutama dengan Pak Yayat dan juga Rini yang dinilai sudah sangat baik kepada dia. Dan asal kalian tahu, Sander tidak bisa memastikan apakah hal ini ada hubungannya atau tidak dengan perdebatan yang sempat terjadi antara Sander dan juga Hendrik beberapa waktu sebelumnya. Tapi semenjak saat itu memang setiap kali Sander ini kayak berusaha untuk mengajukan cuti, itu selalu dipersulit oleh Hendrik. Jadi Hendrik ini selalu aja ada alasan supaya Sander ini nggak bisa mengajukan cuti. Dan pada saat itu Sander ngerasa bingung kan, karena dia ngerasa dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, apalagi pada saat itu sudah ada staff lain yang bisa membackup pekerjaannya Sander. Karena asal kalian tahu saja, memang pada saat itu jabatannya Hendrik menjadi salah satu jabatan yang paling tinggi di stasiun radio tersebut. Jadi setiap ada staff yang ingin mengajukan izin, entah itu izin libur, izin cuti, izin sakit, pokoknya segala sesuatunya, itu harus melalui Hendrik terlebih dahulu. Dan nanti setelah izin tersebut sudah sampai di Hendrik, Hendrik akan mengajukan izin tersebut kepada pemerintahan Belanda yang ada di pusat. Ibaratnya untuk dilegalisir dulu lah gitu. Dan barulah nanti ketika pemerintahan pusat ini sudah say yes, maka staf tersebut akan diizinkan untuk pergi. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri pada saat itu seberapa bingungnya Sander untuk menghadapi Hendrik yang licik. Dan pada saat itu Sander sempat mengajukan protes kepada Hendrik lagi karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia melihat sendiri bagaimana staf-staf lain kok bisa dengan gampangnya mengajukan cuti, mengajukan libur, sementara dia tidak. Tapi pada saat itu dengan santainya, Hendrik ini bilang kepada Sander bahwa alasan tersebut bisa terjadi karena posisinya Sander ini terlalu sentral di stasiun radio. Dia terlalu penting, dia terlalu dibutuhkan di sana. Dan meskipun pada saat itu sudah ada orang yang bisa membackup pekerjaannya Sander, Hendrik menganggap bahwa orang tersebut belum memiliki kapasitas sebaik Sander. Jadi ibaratnya Hendrik ini kayak nggak mau ambil resiko dengan membiarkan Sander ini pergi beberapa hari, kemudian pekerjaannya diambil alih oleh anak magang tadi. Dan tentu saja alasannya Hendrik tersebut membuat Sander merasa semakin kesal. Jadilah pada saat itu akhirnya Sander ini mulai menulis surat lagi untuk Rose. Dan di dalam suratnya pada saat itu Sander sendiri mengaku bahwa dia merasa ragu apakah dalam waktu dekat dia memiliki kesempatan atau tidak untuk bisa kembali ke Belanda dan bertemu dengan Rose secara langsung. Dan pada masa-masa inilah ketika Hendrik sudah mulai menancapkan kukunya di stasiun radio tersebut, dia mulai mengambil alih kepemimpinan, dia yang menentukan keputusan di sana. Nah, pada masa-masa tersebutlah akhirnya Sander ini mulai merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres yang berhubungan dengan penyiaran mereka. Karena pada saat itu penyiaran dengan isi yang disiarkan itu betul-betul dikendalikan oleh Hendrik. Dalam beberapa kesempatan, Sander sempat menyaksikan bagaimana saat itu Hendrik seperti memaksa penyiar dari stasiun radio tersebut untuk membacakan isi dari sebuah surat yang ditulis sendiri oleh Hendrik. Jadi kayak semacam penyampaian informasi atau pengumuman gitulah. Tapi kalau menurut Sander sendiri, isi dari penyampaian informasi tersebut lumayan berpotensi untuk menimbulkan sebuah perpecahan. Jadi kayak semacam agenda propaganda yang tersembunyi. Dan pada saat itu Sander sudah mulai merasa tidak enak hati karena Sander khawatir barangkali saja nanti ada orang-orang yang mendengarkan isi dari siaran tersebut salah paham atau bagaimana, kemudian salah menyampaikan informasi kepada orang-orang yang ada di bawah mereka hingga pada akhirnya timbullah peperangan lagi, timbullah perpecahan lagi, timbullah rasa saling tidak percaya satu sama lain lagi. Tapi karena pada saat itu Sander memang bukanlah siapa-siapa, ya Sander ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dan jujur saja, awalnya Hendrik ini menyuruh Sander untuk membaca isi informasi tersebut. Jadi informasi yang berisi kayak agenda propaganda tersembunyi lah. Tapi pada saat itu Sander menolak. Karena ketika dia membaca isi dari kertas yang diberikan oleh Hendrik, Sander kayak ngerasa ini adalah sesuatu yang gak benar. Dan memang tidak seharusnya dilakukan. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Hendrik ini sempat kayak benar-benar marah kepada Sander. Bahkan pada saat itu ada satu momen yang terekam dalam residual memorinya Sander, di mana saat itu Hendrik sempat kayak ngelemparin beberapa helaian kertas yang pada saat itu ada di tangannya ke arah wajahnya Sander. Dan pada saat itu Sander cuma bisa kayak nunduk aja sambil diem, karena dia juga nggak bisa ngelawan. Dan kalau kalian mungkin bertanya-tanya, seperti apa sih sebetulnya isi dari
dari tulisan tangannya Hendrik yang pada saat itu dipaksa untuk disiarkan di stasiun radio tersebut. Kurang lebihnya nih ya, ini kurang lebihnya aja. Pada saat itu Hendrik ini seperti sengaja membangga-banggakan segala sesuatu pencapaiannya Belanda melalui siaran radio tersebut. Jadi kayak pamer-pamer lah, mereka baru saja bisa menguasai anu. Dan pada saat itu ada beberapa kalimat juga yang seperti meremehkan keberadaan warga-warga lokal Indonesia yang dinilai tidak bisa melakukan perlawanan karena keterbatasan mereka. Dan tentu saja isi dari naskah yang dituliskan oleh Hendrik tersebut sangatlah berbahaya menurut Sander. Dan Sander ingat sekali ketika dia sempat menolak keinginannya Hendrik waktu itu, Hendrik sempat membentak Sander sambil bilang bahwa selama Sander bekerja di stasiun radio tersebut, suaranya Sander itu bukanlah milik Sander, melainkan milik pemerintah. Jadi seharusnya Sander ini nurut dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Tapi pada saat itu Sander tidak bergeming karena dia yakin sejatinya pemerintahan Belanda tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Hendrik pada saat itu adalah murni keinginan hatinya sendiri. Dan ketika penyiaran berisi narasi sensitif tersebut sudah sempat mengudara beberapa kali, perasaan Sander semakin tidak enak. Karena pada saat itu Sander merasa yakin bahwa kabar tersebut sudah sampai di telinga beberapa masyarakat lokal yang memiliki akses untuk bisa mendengarkan siaran tersebut. Dan Sander ini takutnya informasi tersebut nantinya disampaikan ke masyarakat yang ada di bawahnya lagi, hingga pada akhirnya nanti muncullah sebuah pergolakan, muncullah sebuah perlawanan yang akhirnya ujung-ujungnya akan menyerang semua orang-orang Belanda yang ada di stasiun radio tersebut. Orang-orang gak akan mau tahu kalau misalkan pada saat itu sebenarnya para staf yang ada di sana juga merasa keberatan dengan siaran tersebut. Yang memaksa itu adalah Hendrik. Tapi orang-orang kan gak akan mengerti. Dan jujur saja dalam beberapa waktu ke depan, Sander sudah mulai bisa merasakan perubahan reaksi yang ditunjukkan oleh orang-orang lokal yang pada saat itu ada di sekitarnya Sander. Karena kan waktu itu Sander sempat tinggal di sebuah pemukiman, di mana di dalam pemukiman tersebut banyak warga lokalnya. Jadi Sander pada saat itu merasa bahwa para warga di sana, tetangga-tetangga dia yang sebelumnya kayak ya lumayan ramah gitulah ya sama Sander, itu menjadi sinis. Mereka melihat ke arah Sander itu dengan tatapan penuh benci. Bahkan sewaktu-waktu ketika Sander ini sedang berjalan kaki, dia mau pergi kerja, pada saat itu Sander sering sekali mendapati beberapa warga lokal yang sedang sengaja membicarakan keberadaannya Sander. Sander ini dianggap sebagai sebuah bagian dari pengkhianat, dari penjajah. Dan Sander sendiri mengaku bahwa pada saat itu dia memiliki keterbatasan untuk menjelaskan segala sesuatunya kepada semua orang. Jadi ya sudahlah, pada saat itu akhirnya Sander ini cuma bisa pasrah, dia cuma bisa diem setiap kali dia mulai diperlakukan tidak baik oleh tetangga-tetangganya sendiri. Jadi pada saat itu Sander sudah mulai merasa dia seperti dikucilkan di pemukiman tempat dia tinggal. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Sander bisa memahami kemarahan warga, kepanikan warga, karena hal tersebut juga sudah bisa ditebak oleh Sander sejak awal. Dan Sander bilang pada saat itu sebenarnya dia mulai kepikiran kemana ya kira-kira dia bisa mengadukan kesemena-menaannya Hendrik pada saat itu di stasiun radio mereka. Semisal Sander ini ingin mengadukan hal tersebut kepada pemerintahan pusat melalui stasiun radio tempat dia bekerja, otomatis jejaknya kan pasti akan ketahuan dong sama Hendrik. Sementara pada saat itu Sander mengaku bahwa dia masih membutuhkan pekerjaan tersebut. Dia nggak bisa dipecat begitu saja karena dia masih membutuhkan uang untuk bisa melanjutkan hidup. Dan pada saat itu Sander memang sudah betul-betul sampai di titik di mana dia merasa sangat marah kepada Hendrik yang semakin lama semakin kelihatan kayak nantang dengan warga-warga lokal yang ada di sekitar sana. Jadi Hendrik ini kayak nggak ada takut-takutnya sama sekali. Tapi sifatnya yang seperti itu justru memperlihatkan bahwa pada saat itu dia juga nggak peduli dengan bagaimana nasib staf-staf dia yang lain. Dan tidak pernah dibayangkan oleh Sander sebelumnya bahwa pada akhirnya permasalahan tersebut sampai membuat dia harus pergi dari rumahnya Pak Abdi. Jadi pada saat itu Pak Abdi ini mengusir Sander. Memang secara baik-baik. Jadi mereka ini sempat kayak ngobrol dari hati ke hati. Dan pada saat itu Pak Abdi bilang dengan sangat terpaksa dia harus meminta Sander pergi setelah kemelut yang tercipta belakangan ini. Karena Pak Abdi ini merasa takut semisal nantinya rumah dia akan
akan diapa-apain oleh warga lokal yang ada di sekitarnya. Karena kan pada saat itu masyarakat di sana udah mulai benci lagi nih dengan keberadaan orang Belanda. Pak Abdi sendiri bilang kepada Sander bahwa sebenarnya dia percaya kalau Sander ini adalah orang yang baik. Tapi memang sayangnya pada saat itu Pak Abdi ini seperti tidak memiliki pilihan. Dan sama seperti halnya Sander, pada saat itu dia harus pergi dari rumah tersebut tanpa memiliki pilihan. Dan karena untuk mencari rumah lain yang bisa disewa itu tidaklah mudah, pada akhirnya waktu itu Sander memutuskan untuk kembali tinggal di salah satu kamar dorm atau asrama yang ada di stasiun radio tempat dia bekerja. Jadi untuk sementara dia tinggal lagi nih di sana, meskipun rasanya nggak nyaman. Dan bisa dibilang pada masa-masa tersebutlah Sander ini mulai menyaksikan sendiri bagaimana warga-warga lokal yang sebelumnya sering lalu lalang gitu di area stasiun radio tempat mereka bekerja, itu mulai menunjukkan ketidaksukaannya mereka, kemarahannya mereka kepada stasiun radio tersebut. Jadi yang harus kalian bayangkan, pada saat itu stasiun radio tempat di mana Sander ini bekerja kan ada di atas bukit. Otomatis ketika malam pasti suasana di sekitar sepi. Nah biasanya di waktu-waktu tersebutlah pada akhirnya akan datang beberapa warga secara diam-diam untuk melempari beberapa sisi dari bangunan stasiun radio tersebut. Ada yang dengan batu, ada yang dengan kayu. Pokoknya mereka ini kayak berusaha untuk melakukan vandalisme lah, kayak melakukan perusakan karena mungkin mereka merasa kesal. Pada saat itu ada beberapa jendela dari stasiun radio tersebut yang kacanya sampai pecah. Bahkan pada saat itu sempat ada beberapa kerusakan di antena pemancar yang dimiliki oleh stasiun radio tersebut akibat dari lemparan-lemparan yang dilakukan oleh para warga lokal tersebut. Dan mungkin awalnya Hendrik menganggap bahwa gangguan-gangguan yang dilakukan oleh beberapa warga lokal di sekitar sana terhadap stasiun radio tersebut adalah sesuatu yang sepele. Karena ibaratnya kerusakannya juga nggak seberapa. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu diam-diam Sander ini kayak ngerasa ini bahaya. Kalau hal seperti ini dibiarkan begitu saja, berlarut-larut terus-menerus tanpa ada penjelasan, maka lama-kelamaan reaksi yang akan ditunjukkan oleh warga lokal yang ada di sekitar mereka itu pasti akan semakin parah dan besar. Dan waktu itu Hendrik sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik bahwa dia ingin memperbaiki keadaan. Jadi dia kayak masih terus-terusan nantangin gitu, kayak sok jago, sok hebat. Dan pada masa-masa tersebutlah Sander ini kembali mengirim surat kepada Rose, meskipun suratnya yang terakhir itu belum sempat dibalas oleh Rose. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Sander kayak merasa dia harus memberikan kabar update tentang dirinya dia di Indonesia kepada Rose. Jadi pada saat itu Sander ini kayak bilang kepada Rose bahwa dia sendiri nggak tahu kapan dia bisa pulang ke Belanda karena ternyata keadaan di Indonesia itu semakin chaos. Ada semacam kesalahpahaman yang pada akhirnya membuat masyarakat lokal itu kayak ngerasa benci lagi dengan warga negara Belanda. Dan jujur saja pada saat itu Sander ini kayak ngerasa mulai terancam hidupnya di sana. Dan Sander juga bilang di dalam suratnya kepada Rose bahwa sebenarnya dia bisa saja kabur dari tempat tersebut, tapi dia nggak tega sama Pak Yayat dan juga Rini. Karena bagaimanapun pada saat itu Sander merasa Pak Yayat dan Rini ini adalah keluarganya dia sendiri. Mereka adalah orang yang paling baik kepada Sander ketika Sander ini kayak dikucilkan oleh orang-orang lain. Jadi pada saat itu Sander memang sudah bertekad akan melalui masa-masa sulit tersebut bersama Pak Yayat dan juga Rini di stasiun radio itu. Sambil berharap bahwa nanti dalam beberapa waktu ke depan suasana ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi lah. Dan asal kalian tahu pada saat itu apa yang dilakukan oleh Hendrik semakin semena-mena dan semakin gila. Jadi penyiaran yang isi narasinya masih sangat sensitif dan terkesan seperti sebuah propaganda itu masih terus dilakukan oleh Hendrik melalui penyiar-penyiar yang dia paksa untuk mau melakukan hal tersebut. Dan kalau mereka tidak mau melakukan hal tersebut, Sander sendiri menyaksikan bagaimana nantinya Hendrik ini akan menyiksa orang-orang tadi di ruangan belakang dari stasiun radio itu. Jadi mereka ini akan diseret, dipukulin di sana sampai mereka minta-minta ampun, sampai pada akhirnya nanti mereka nurut lagi sama Hendrik. Dan pada saat itu Sander benar-benar kehabisan akal harus kemana dia mengadukan hal itu. Dia nggak tahan melihat kesemena-menaannya Hendrik. Dan yang paling mirisnya adalah di masa-masa tersebut juga perlahan tapi pasti Sander mulai menyadari bahwa satu persatu dari rekan kerjanya waktu itu seperti menghilang begitu saja. Tapi khusus untuk kejadian ini, Sander yakin bahwa hal tersebut terjadi bukan karena campur tangannya Hendrik.
Kenapa seperti itu? Karena Sander menyaksikan bagaimana Hendrik ini terlihat sangat marah ketika dia mengetahui beberapa stafnya menghilang. Jadi marahnya itu kayak beda. Marahnya itu kayak benar-benar Hendrik ini seolah merasa kecolongan. Dan pada saat itu Sander nggak tahu kemana teman-temannya tersebut menghilang. Jadi saya contohkannya. Misalkan di hari ini Sander ini kayak berinteraksi sama salah satu rekan kerjanya. Mereka ngobrol seperti biasa, nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Sampai pada akhirnya jam kerja mereka selesai dan temennya itu pulang jalan kaki sendirian. Dan di keesokan harinya, temannya tersebut tidak akan lagi terlihat. Keberadaannya pun juga tidak lagi diketahui di mana. Dan hal itu tidak hanya terjadi kepada 1-2 orang, tapi lumayan banyak. Dan tentu saja kenyataan tersebut semakin membuat suasana kerja mereka waktu itu terasa panik dan tegang. Dan pada saat itu Sander sempat menceritakan kekhawatiran hatinya tersebut kepada Pak Yayat. Jadi mereka ini sempat kayak ngobrol secara serius di sebuah ruangan yang ada di stasiun radio itu. Mereka bicara dengan suara yang agak pelan-pelan karena mereka ini takut ada orang lain yang mendengar. Pada saat itu Pak Yayat merasa yakin bahwa hilangnya beberapa staf dari stasiun radio tersebut merupakan gerakan awal dari beberapa simpatisan nasionalis lah, katakan seperti itu, yang mulai merasa terganggu dengan keberadaan stasiun radio mereka. Karena mungkin mereka menganggap bahwa belakangan stasiun radio tersebut sudah mulai menyelipkan agenda-agenda tersembunyi. Jadi untuk menunjukkan eksistensi mereka, ibaratnya simpatisan nasionalis ini seperti ingin memberikan notifikasi kepada pihak pemerintahan Belanda supaya pemerintahan Belanda ini bisa menghentikan agenda-agenda tersembunyi tersebut dari penyiaran radio. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh mereka waktu itu adalah menculik satu persatu staf yang bekerja di sana. Dan Pak Yayat sendiri tidak bisa memastikan bagaimana ujung dari nasib para staf yang pada saat itu hilang keberadaannya. Dan penjelasan Pak Yayat itu tentu saja membuat Sander merasa semakin marah kepada Hendrik. Karena dari awal Sander sudah merasa bahwa biang kekacauan dari semuanya itu adalah keputusan-keputusannya Hendrik. Dan ternyata dugaan Sander selama ini benar, bahwa akan tiba satu hari di mana pada akhirnya terjadilah perpecahan antara warga negara Belanda dan juga warga negara Indonesia. Dan asal kalian tahu, jarak beberapa hari kemudian dari pembicaraannya Sander dan juga Pak Yayat, pada saat itu Sander sempat menemukan sesuatu yang membuat dia betul-betul merasa shock dan juga trauma. Jadi kronologinya pada saat itu kurang lebih masih subuh lah ya, kayak belum pagi banget karena langit itu masih lumayan gelap. Sander ini baru saja keluar dari kamar asramanya karena dia ingin pergi ke kamar mandi. Kebetulan letak dari kamar mandi tersebut memang cukup terpisah dari area asrama. Jadi kalian bisa bayangkan pada saat itu Sander harus berjalan dulu beberapa saat melewati halaman belakang dari stasiun radio tadi untuk menuju ke kamar mandi tersebut. Dan pada waktu itulah secara tidak sengaja Sander melihat 2 orang staf yang sebelumnya sudah sempat hilang beberapa hari dari stasiun radio tersebut, itu posisinya sedang digantung dalam posisi terbalik di atas sebuah pohon. Dan tentu saja pada saat itu kondisi mereka sudah tidak bernyawa, bahkan tubuh mereka ini sudah mulai kelihatan membengkak. Dan tentu saja pada saat itu Sander merasa panik, dia ngerasa takut. Jadi pada saat itu dia langsung lari masuk ke area stasiun radio untuk menemui siapapun yang bisa dia temui waktu itu. Karena Sander ini ingin mengadukan apa yang dia lihat tadi kepada orang-orang yang ada di sana. Dan ketika Hendrik mengetahui apa yang ditemukan oleh Sander pada saat itu, Hendrik ini benar-benar merasa marah. Tapi marahnya bukan sama Sander ya, melainkan marah kepada orang-orang lokal yang ada di sekitar mereka yang Hendrik anggap sudah mulai berani menunjukkan perlawanan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut kepada 2 staf dari stasiun radio tadi itu betul-betul sudah keterlaluan menurut Hendrik. Dan setelah kejadian tersebut menurut Sander ya, Hendrik langsung meminta kiriman beberapa tentara militer Belanda dari pusat kota untuk bisa datang ke tempat tersebut dan menjaga area sekitar. Jadi pada saat itu dalam beberapa waktu, Sander ini bisa menyaksikan sendiri dari jendela kamar asramanya bagaimana area sekitar dari stasiun radio tadi itu benar-benar dijaga secara ketat oleh beberapa tentara militer. Dan yang harus kalian bayangkan dalam suasana seperti itu, akhirnya setiap staf yang bekerja di stasiun radio itu tidak lagi diperbolehkan untuk keluar ataupun masuk. Jadi siapapun staf yang pada saat itu statusnya kayak memiliki rumah yang mereka sewa di pemukiman bawah, mereka udah nggak boleh lagi pulang ke sana dan mereka diharuskan untuk tetap tinggal dan tidur di asrama yang dimiliki oleh stasiun radio tersebut. Karena pada saat itu Hendrik tidak mau lagi mengambil resiko, dia nggak mau lagi kecolongan.
Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana suasana para staf yang pada saat itu bekerja di sana itu udah kayak di penjara aja. Karena mereka nggak bisa kemana-mana. Bahkan untuk makan sendiri mereka nggak bisa nyari lagi. Mereka hanya betul-betul menunggu kiriman saja dari pemerintahan. Tapi memang pada saat itu kiriman yang diberikan kepada mereka selalu tepat waktu sih, nggak pernah telat. Hingga sampailah di suatu hari, Sander sendiri nggak tahu apa yang pada akhirnya membuat dia kepikiran untuk melakukan hal ini. Tapi yang jelas, salah satu yang paling memotivasi Sander untuk melakukan hal tersebut adalah karena dia capek menyaksikan sebuah perpecahan yang datangnya dari sebuah kesalahpahaman. Dia mulai capek untuk melihat korban-korban yang berjatuhan, untuk melihat kehidupan masyarakat yang pada akhirnya kembali dikekang. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Sander pada saat itu? Jadi gini kronologinya. Di suatu hari, Sander ini kayak menulis sesuatu di atas kertas. Dan isi dari kertas tersebut adalah sebuah narasi yang ingin Sander sampaikan melalui siaran radio. Karena kebetulan pada saat itu Sander ini kayak memiliki akses untuk keluar masuk di area penyiaran dari stasiun radio tersebut. Dan isi dari narasi yang dibuat oleh Sander pada saat itu kurang lebihnya adalah kalimat-kalimat yang sekiranya bisa lagi menyentuh hati para masyarakat yang mendengar, terutama para warga lokal ya, supaya mereka ini bisa kayak adem gitu hatinya. Dan narasi tersebut memang tidak dibuat panjang, karena pada saat itu Sander ini kan kayak pengen memanfaatkan waktu aja sebisa yang dia bisa. Dan ketika ingin melakukan hal tersebut, Sander sudah mengetahui konsekuensinya. Hendrik pasti tidak akan suka, dan semisal Hendrik merasa tidak suka, dia pasti akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Sander. Tapi bagi Sander hal tersebut tidak masalah. Yang terpenting adalah isi hatinya pada saat itu bisa tersampaikan dan bisa didengar oleh beberapa orang. Tapi sayangnya pada saat itu Sander memang tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa membaca keseluruhan dari narasi yang dia buat. Jadi pada saat itu kurang lebihnya Sander hanya baru sempat mengatakan kalimat ini, kemanusiaan harus diutamakan. Perpecahan bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Nah, ketika Sander baru saja sampai di kalimat tersebut, tiba-tiba saja Sander merasa ada seseorang yang menarik rambutnya dari belakang, sampai kemudian Sander ini jatuh di atas lantai. Dan tanpa memberi kesempatan sama sekali bagi Sander untuk melakukan perlawanan, orang tersebut langsung memukuli Sander habis-habisan. Dan pada saat itulah akhirnya Sander baru sadar bahwa orang yang tadi menarik rambutnya lalu memukuli dia, itu adalah Hendrik. Jadi ternyata pada saat itu Hendrik ini sempat memergoki apa yang dilakukan oleh Sander. Dia nggak suka, dia berusaha untuk menghentikan dengan segala cara. Dan tentu saja melihat Sander dipukulin gitu kan ya sama Hendrik, pada saat itu beberapa staf berusaha untuk memisahkan. Dan secara khusus pada saat itu Pak Yayat dan juga Rini ini langsung berlari ke arahnya Sander untuk membantu Sander ini berdiri dan pergi dari ruangan tersebut. Dan yang harus kalian bayangkan pada saat Sander ini dibawa pergi dari sana bersama dengan Pak Yayat dan juga Rini, Hendrik ini masih marah-marah sama Sander. Hal yang paling Sander ingat pada saat Hendrik marah pada saat itu adalah sebuah kalimat di mana Hendrik merasa dia tidak suka karena Sander ini sudah menyiarkan sebuah narasi yang kalimatnya justru membuat posisinya Belanda ini terlihat lemah, terlihat kayak mengemis kepada warga-warga lokal. Karena Hendrik sendiri merasa bahwa pemerintahan Belanda itu jauh di atas pemerintahan Indonesia. Kita bisa melakukan apa saja dan mereka tidak. Dan pada saat Pak Yayat serta Rini ini berusaha untuk menolong Sander, pada saat itu Pak Yayat sempat kayak nangis sambil meluk badannya Sander. Pak Yayat juga pada saat itu sempat memarahi Sander, tapi marahinnya itu kayak orang tua yang marahin anak. Jadi kayak ada sedih-sedihnya gitu loh. Intinya pada saat itu Pak Yayat kayak nggak nyangka aja kok Sander bisa berbuat senekat itu. Tapi di sisi yang lain, Pak Yayat juga kayak merasa berterima kasih kepada Sander. Karena pada akhirnya setelah sekian lama ada orang yang bisa berani gitu lah ya untuk melawan segala sesuatu yang dilakukan oleh Hendrik. Meskipun pada saat itu konsekuensinya Sander ini harus dipukulin. Dan pada saat itu di dalam residual memorinya Sander ini sempat bilang sama Pak Yayat kalau dia minta maaf dengan segala sesuatu yang sempat terjadi di stasiun radio. Seandainya saja sejak awal Sander ini memiliki keberanian untuk menyuarakan hati para staf yang bekerja di sana dan melawan kejahatan hatinya Hendrik. Sander merasa segala sesuatunya sudah terlanjur terjadi. Dan pada saat itu Sander juga bilang dia nggak tahu apakah suara yang dia siarkan tadi akan terdengar oleh banyak orang atau tidak di luar sana.
Tapi Sander berharap semisal suara siarannya tadi itu sempat terdengar oleh beberapa gelintir orang yang memiliki akses penyiaran tersebut, nantinya sepenggal kata tersebut bisa disampaikan kepada orang yang lebih banyak yang ada di bawah mereka. Karena Sander sama sekali nggak mau terjadi perpecahan antara masyarakat Belanda dan juga masyarakat Indonesia yang pada saat itu sebenarnya sudah menjalani kehidupan yang cukup rukun di pemukiman tersebut. Dan di malam itu Sander dan Pak Yayat ini sempat menghabiskan waktu mereka beberapa jam untuk bicara dari hati ke hati di dalam sebuah ruangan yang memang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan pada saat itu Pak Yayat sempat bilang kepada Sander, memang yang namanya hidup itu terkadang tidak adil. Karena terkadang orang baik itu justru berada di tempat yang salah. Dan terkadang orang yang hatinya jahat justru mendapatkan kekuasaan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan entah mengapa di malam tersebut Sander sendiri merasa sepertinya segala sesuatu yang ada di sekitar dia pada saat itu terasa berbeda. Bahkan pada saat itu Sander sendiri merasa badannya itu kayak gemeteran, tangannya itu sampai gemeteran karena dia takut membayangkan hal apa yang akan terjadi selanjutnya setelah perpecahan ini terjadi. Dan pada malam itu pula lah secara tidak sengaja Sander ini mendapatkan informasi yang diberikan oleh beberapa staf senior dari stasiun radio tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu Hendrik ini baru saja menghubungi pemerintahan Belanda yang ada di Belanda untuk minta dikirimkan kayak semacam logistik, kayak semacam perlengkapan untuk perang, kemudian kayak dikirimkan beberapa tentara militer, karena pada saat itu Hendrik ingin melakukan perlawanan besar-besaran terhadap vandalisme dan juga yang dilakukan oleh masyarakat lokal sekitar sana kepada para staf-staf yang pada saat itu ada di stasiun radio tersebut. Ibaratnya pada saat itu Hendrik ini seperti menempatkan situasi darurat di tempat mereka berada. Dan berdasarkan informasi tersebutlah pada akhirnya Sander semakin merasa yakin bahwa dalam waktu dekat ini penyerangan besar-besaran bisa terjadi. Ibaratnya tergantung siapa duluan aja yang akan menyerang. Karena terlihat sekali bahwa dari dua kubu ini kayak nggak ada yang kelihatan mau mengalah dan nggak ada yang mau mengerti. Jadi mau nggak mau memang pada akhirnya waktu itu Sander menganggap bahwa situasi yang ada itu sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Jadilah hal pertama yang dilakukan oleh Sander pada saat itu adalah dia pergi ke kamarnya. Dia menulis sebuah surat untuk Rose, di mana di dalam surat tersebut dia mengatakan bahwa dia minta maaf kepada Rose semisal nanti dia tidak bisa menepati janjinya untuk datang ke Belanda dan menikahi Rose. Sander menceritakan segala sesuatunya kepada Rose tanpa terkecuali, termasuk tentang penyerangan dan juga perselisihan yang terjadi di masa tersebut. Dan kalian bayangkan pada saat itu Sander sengaja menulis surat tersebut dalam 2 lembar dengan isi yang sama. Jadi 1 lembar surat itu dia lipat, dia masukkan ke dalam amplop, dia kantongi sendiri. Kemudian 1 lembar suratnya yang lain yang isinya identik dengan surat satunya tadi, itu juga dia lipat, dia masukkan ke dalam amplop. Lalu kemudian Sander titipkan kepada Pak Yayat. Dan kalian tahu nggak, ketika kemudian Sander ini mendatangi Pak Yayat, menitipkan surat itu kepada beliau, Sander bilang begini, Pak Yayat, semisal nanti saya tidak bisa selamat dari kejadian yang mungkin akan terjadi di tempat ini, tolong gantikan saya untuk mengirimkan surat tersebut kepada Rose. Karena alamat segala sesuatunya itu sudah tercantum dengan jelas di amplop surat tersebut. Karena kita tidak tahu siapa yang akan keluar dengan selamat dari tempat itu, semisal penyerangan besar-besaran tersebut benar-benar terjadi. Dan waktu itulah suasana menjadi haru biru. Pak Yayat sempat memeluk Sander, mereka sempat kayak nangis-nangisan bareng. Karena pada saat itu mereka juga nggak bisa kabur. Daerah sekitar dari stasiun radio tersebut betul-betul kayak dijaga ketat oleh militer Belanda. Dan nggak ada satu orang pun yang berada di dalam stasiun radio tersebut yang diperbolehkan untuk keluar ataupun masuk. Jadi yang bisa dilakukan oleh mereka pada saat itu hanyalah pasrah. Dan asal kalian tahu, selama masa-masa genting tersebut terjadi, Hendrik masih tetap melakukan siaran-siaran yang isi narasinya sangat men-trigger kemarahan dari para warga lokal. Dan pada saat itu Sander sama sekali nggak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kepalanya Hendrik. Apa sebetulnya yang dia rencanakan? Kenapa kok dia nggak mikirin nasib orang lain? Kenapa dia hanya mikirin kepentingan dia sendiri? Dan pada akhirnya ketakutan yang dirasakan oleh Sander pada saat itu terjadi juga. Jadi sehari berselang, pada
pada saat itu situasinya Sender ini baru saja terbangun dari tidurnya. Jadi dia baru bangun di dalam kamar asramanya kan ya. Nah, waktu itu Sender terbangun karena ada suara berisik tentang orang-orang yang berteriakan, "Serang! Bunuh! Habiskan!" Dan suaranya itu kayak kedengaran dekat sekali dengan area di mana asrama mereka berada. Dan yang harus kalian bayangkan, area di mana kamar-kamar para staf dari stasiun radio tersebut berada, itu memiliki sebuah lorong kecil. Yang kalau misalkan kita berjalan atau berlari melewati lorong tersebut, kita akan bisa masuk ke bagian utama dari stasiun radio tadi. Jadi kayak semacam jalan pintasnya lah. Dan ketika mendengar suara chaos tersebut, Sender ini langsung berlari menuju ke jendela. Dan dari sanalah mimpi buruknya mulai terlihat. Waktu itu Sender menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sebuah penyerangan besar-besaran dilakukan terhadap orang-orang Belanda yang pada saat itu ada di stasiun radio tersebut. Dan yang harus kalian bayangkan pada saat itu jumlah tentara militer yang mendadak diserang itu tidak terlalu banyak. Jadi secara jumlah pun mereka memang sudah kalah. Karena memang bantuan yang diminta oleh Hendrik waktu itu belum sempat datang. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Sender pada saat itu adalah dia berlari menuju lorong tadi karena dia ingin memastikan bagaimana kondisi rekan-rekan kerjanya yang lain. Dan selama proses ketika Sender ini berlari melewati lorong tadi, kan ada beberapa jendela juga yang dia lewati. Dan pada saat itu Sender ini sempat berhenti beberapa kali untuk memastikan bagaimana kondisi di area depan dari stasiun radio tersebut. Dan pada saat itu Sender juga sempat melihat keberadaannya Hendrik ya di halaman dari stasiun radio itu untuk memimpin pertahanan militer Belanda secara langsung. Jadi kayak berusaha menghalau orang-orang lokal yang pada saat itu datang merangsek untuk menghancurkan bangunan stasiun radio tersebut. Dan sadar bahwa pada saat itu dia tidak memiliki waktu banyak, Sender ini kembali lanjut untuk mencari beberapa staf atau rekan-rekan kerjanya. Dan ketika Sender ini sampai di depan sebuah ruangan yang pintunya terbuka, pada saat itulah Sender melihat ada beberapa rekan kerjanya itu sedang bersembunyi, jadi kayak agak jongkok gitu sambil nutupin kepala mereka, sambil kayak nangis-nangis ketakutan di sudut ruangan tersebut. Sender pada saat itu tidak tahu pasti ada berapa orang yang ada di dalam ruangan itu, tapi yang jelas Sender menyadari bahwa sepertinya di dalam ruangan tersebut nggak ada Pak Yayat dan juga Rini. Itulah mengapa pada akhirnya Sender ini kembali memutuskan untuk berlari masuk lebih dalam lagi ke area inti dari stasiun radio tersebut karena dia ingin menemukan Pak Yayat dan juga Rini. Dan benar saja dugaannya Sender waktu itu ketika dia berjalan menuju ke ruangan siaran, pada saat itulah Sender melihat Pak Yayat dan juga Rini ini posisinya sudah disudutkan oleh beberapa orang yang pada saat itu berusaha untuk menyerang stasiun radio mereka. Dan memang situasinya pada saat itu Pak Yayat dan Rini ini memang sudah tidak bisa kemana-mana karena mereka dijaga oleh beberapa orang yang memegang senapan laras panjang dan ujungnya itu betul-betul kayak ditempelin di area wajahnya mereka. Dan pada saat itu Sender sempat berdiri beberapa saat. Dia bingung keputusan apa yang harus dia ambil. Apakah dia harus kabur membawa dirinya sendiri dengan kemungkinan 50-50, bisa aja dia selamat tapi bisa aja dia enggak. Atau pada saat itu Sender harus tetap berada bersama Pak Yayat dan juga Rini dengan kemungkinan selamat yang semakin sedikit. Dan gak tahu kenapa pada saat itu Sender bilang, memang dia kepengen hidup, dia pengen balik ke Belanda, dia pengen ketemu Rose sama orang tuanya. Tapi ketika dia dihadapkan dalam situasi seperti itu, gak tahu kenapa Sender ini kayak ngerasa gak tega buat ninggalin Pak Yayat dan juga Rini. Karena Sender ini kayak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka berdua dalam beberapa saat ke depan. Dan ketika Sender ini kayak lagi berdiri bengong, memikirkan segala sesuatu yang harus dia lakukan, pada saat itulah akhirnya beberapa orang yang berjaga-jaga di dalam ruangan tempat di mana Pak Yayat dan juga Rini ini berada itu melihat ke arahnya Sender. Dan otomatis pada saat itu Sender ini langsung ikut ditarik, dia langsung dijatuhkan dalam posisi yang berdekatan dengan Pak Yayat dan juga Rini. Dan pada saat itu Sender masih belum memiliki kesempatan untuk bertanya kepada orang-orang tersebut mereka siapa, apa yang ingin mereka lakukan. Karena memang pada saat itu Sender ini kayak lumayan kedistraksi dengan suara tangisannya Pak Yayat dan juga Rini yang berkali-kali kayak memelas minta tolong dan juga minta ampun kepada orang-orang yang pada saat itu berusaha untuk mengurung mereka.
Dan yang harus kalian bayangkan bahwa pada saat itu kondisi dari Pak Yayat dan juga Rini ini tidak baik-baik saja. Jadi mereka ini duduk dalam posisi yang agak jongkok di sudut ruangan. Pak Yayat ini badannya udah babak belur. Sementara Rini ini juga ada beberapa memar di wajahnya. Tapi mirisnya pada saat itu beberapa bagian pakaian dari Rini ini kayak udah kelihatan tercabik-cabik. Dan Sander bilang momen-momen dimana dia sempat mendengar Pak Yayat dan juga Rini ini kayak nangis, minta-minta ampun, minta diberikan kesempatan lagi kepada orang-orang yang datang menyerang mereka. Pada momen tersebut yang bisa dilakukan oleh Sander justru hanyalah diam. Karena Sander bilang, pada saat itu dia tahu kok ujung-ujungnya dia pasti akan dieksekusi juga. Rasanya nggak mungkin setelah penyerangan besar-besaran seperti itu akan ada orang yang dibiarkan hidup begitu saja untuk menjadi saksi dari segala sesuatu yang terjadi. Itulah mengapa pada akhirnya Sander hanya memutuskan untuk diam. Dan pada saat itu dia sempat kayak agak menunduk, memperhatikan saku dari kemejanya, tempat di mana semalam dia memasukkan surat untuk Rose di dalam saku kemejanya tersebut. Jadi dia kayak natap surat yang ada di kantong tersebut sambil berpikir, sepertinya saya tidak memiliki kesempatan lagi untuk bisa mengirimkan surat ini kepada Rose. Dan Sander merasa sedih, karena pada saat itu Sander merasa dia tidak bisa memberikan kabar terakhir tentang diri dia kepada Rose. Dan sebenarnya hal tersebutlah yang membuat Sander ini merasa paling sedih. Dia nggak bisa menitipkan pesan terakhir kepada orang tuanya, dia nggak bisa menitipkan pesan terakhir kepada kekasihnya. Dan Sander ini kayak ngerasa nggak tega untuk membayangkan momen-momen di mana nanti orang tua dan juga kekasihnya ini kayak nungguin lama, kok Sander nggak pulang-pulang, kok Sander nggak ngirimin surat, tanpa tahu kalau sebenarnya pada saat itu Sander sudah tiada. Dan benar saja tidak lama kemudian, pada akhirnya waktu itu Sander mendengar suara senapan yang ditujukan ke arah badannya Pak Yayat, kemudian ke arahnya Rini, dan yang terakhir ditujukan kepada Sander. Jadi pada saat itu bagian tubuh Sander yang diserang oleh orang-orang tersebut dengan senjata laras panjang adalah bagian perutnya. Suara peluru yang diberondong beberapa kali tersebut sempat terdengar dengan jelas oleh Sander, dan rasa panas serta sakitnya itu sempat dia rasakan juga beberapa saat. Bahkan pada saat itu Sander sempat memperhatikan satu persatu wajah dari orang-orang yang sudah menembaki dia dengan wajah yang sudah berlinang air mata. Dan ya pada akhirnya Sander meninggal dunia di sana dalam rentang usia yang menurut saya masih cukup muda. Seorang pria yang mungkin baik, tapi pada saat itu berada di tempat yang salah dan dikuasai oleh sebuah kekuasaan yang salah pula. Dan hanya keheningan yang sunyi saja yang pada saat itu menjadi saksi bisu bagaimana Sander, Pak Yayat, dan juga Rini meninggal dunia di dalam ruangan tersebut. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah sosok residual energi bernama Sander. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Sander itu mungkin gini ya guys. Saya selalu mengingatkan kalian berkali-kali di dalam setiap cerita yang memang berhubungan dengan kisah-kisah masa lalu antara zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Apapun permasalahannya, saya ingin kalian melihat permasalahan tersebut secara netral. Nggak perlu menyalahkan, nggak perlu menghakimi, apalagi mengkotak-kotakan. Kita nggak perlu melihat orang tersebut datang dari bangsa apa, dari agama apa, untuk bisa melihat bahwa orang tersebut baik atau jahat. Karena sejatinya setiap manusia itu dilahirkan dengan identitas jati diri mereka yang berbeda-beda. Jadi nggak semua orang Belanda itu baik, tapi tidak semua juga jahat. Begitu pula dengan orang Indonesia. Nggak semua orang Indonesia itu jahat, tapi tidak semua juga orang Indonesia itu baik. Jadi saya harap dari kisah-kisah mereka yang pernah terjadi di masa lalu ini kita jadikan pembelajaran saja. Apa yang menurut kita baik ya kita ikuti sebagai pembelajaran di masa depan. Tapi kalau yang menurut kalian tidak baik ya jangan ditiru. Dan sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, kita juga harus bisa berpikiran luas, bisa berpikiran terbuka. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa sebetulnya dalam sejarah yang terjadi di masa lalu, pasti akan ada saja bagian-bagian yang tersembunyi dari sesuatu yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Tapi sayangnya memang terkadang segala sesuatu yang menjadi bagian tersembunyi dari sejarah tersebut tidak memiliki saksi lagi untuk menceritakan di masa depan. Dan saya harap bagi siapapun kita yang mendengarkan kisahnya Sander bisa ikut mengirimkan doa tulus ya kepada Sander dan juga kepada Pak Yayat, kepada Rini juga, dan juga kepada orang-orang yang mungkin ikut gugur di dalam kejadian tersebut pada masa itu. Terlepas apakah yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan atau tidak, percayalah kita sebagai manusia nggak berhak untuk menghakimi. Kita hanya perlu mengirimkan doa saja untuk mereka supaya proses yang mereka lalui untuk menemukan kedamaian itu bisa berjalan lebih cepat dan juga bisa lebih mudah
Amin. Dan asal kalian tahu guys, sampai saat ini Sander masih merasa sangat bersalah karena dia merasa telah gagal untuk mencegah perpecahan tersebut terjadi. Jadi dia ini kayak masih merasa seandainya saja saya bisa bertindak lebih awal untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Kapten Hendrik pada saat itu. Dan tentu saja selain itu, Sander juga merasa sangat bersalah kepada keluarganya yang ada di Belanda karena Sander ini merasa dia tidak bisa memberikan kabar terakhir kepada keluarganya di sana. Sander sebenarnya ingin pulang ke Belanda, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan. Apalagi sebagai residual energi, prosesnya pada saat ini mengharuskan Sander untuk looping dulu di tempat di mana dia tiada. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Tapi jika kalian tidak percaya dengan keberadaan kisah ini, ya sudah, terserah. Cukup jadikan sebagai dongeng malam biasa saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.